Sekarang, trading tinggal buka laptop, pasang indikator, klik buy atau sell, beres. Bahkan ada yang sambil rebahan. Tapi lo tahu nggak, kalau dulu trading itu literally harus teriak-teriakan sambil kasih kode tangan. Yes, welcome to the world of open outcry. Sebuah era di mana transaksi miliaran dolar dilakukan hanya dengan tangan dan suara lo. Tapi sebelum kita masuk ke sana, mari kita coba tarik mundur jauh ya. Ke awal mula dunia trading. Jadi, sistem trading pertama kali muncul tuh di Amsterdam, Belanda. Sekitar tahun 1602. Nah, saat itu Dutch East India Company alias VOC menjadi perusahaan pertama yang menjual sahamnya ke publik. Orang-orang bisa beli sebagian kepemilikan perusahaan dalam bentuk kertas saham dan nantinya bisa dijual lagi ke orang lain. Inilah awal dari bursa saham modern. Dan Amsterdam Stock Exchange pun dianggap sebagai bursa saham pertama di dunia. Tapi ya, belum ada candlestick, apalagi MetaTrader. Yang ada tuh cuma lembaran kertas, papan tulis, dan transaksi yang dilakukan secara tatap muka. Nah, dari situ sistem bursa mulai berkembang ke Inggris, lalu Amerika, dan akhirnya muncullah era yang paling seru, yaitu era open outcry. Nah, ya, lu mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sistem ini dinamain open outcry? Sini gue bantu jelasin. Open karena semua proses jual belinya dilakukan secara terbuka di lantai bursa dan bisa dilihat sama semua orang. Jadi bukan kayak transaksi rahasia di balik layar. Semua order, bid, dan offer diumumin secara publik. Nah, outcry sendiri artinya teriak-teriak. Jadi para trader tuh ngumpul di suatu tempat fisik yang disebut trading floor. Dan mereka harus teriak sekeras mungkin buat nawarin harga atau ngebid beli. Jadi open outcry itu kayak pasar tradisional versi Wall Street gitu loh. Cuman bedanya yang dijual tuh bukan cabe, tapi saham, komoditas, atau kontrak berjangka senilai jutaan dolar. Satu ruangan tuh bisa diisi ratusan trader dan semuanya tentu teriak. Iya nggak sih sekeos apa? Tapi biar nggak chaos banget, mereka punya bahasa isyarat khusus banget yang disebut hand signal. Mereka ngebangun sistem komunikasi yang efisien, cepat, dan akurat. Cuma pakai jari dan gestur tubuh. Misalnya, telapak tangan keluar artinya lo mau jual. Telapak tangan ke dalam artinya lo mau beli. Dan masih banyak bahasa isyarat lainnya. Tentu aja lo harus jago baca sinyal itu. Karena delay 1 detik aja bisa kehilangan cuan jutaan dolar. Gokil gak sih? Lo bayangin suasana trading floor di New York Stock Exchange atau Chicago Mercantile Exchange tahun 80 sampai 90-an. Ratusan orang tuh pakai jas warna-warni sebagai kode identitas. Jadi warna jas itu nunjukin asal institusi atau perusahaan broker tempat mereka kerja. Ini penting banget karena di lantai bursa tuh lo harus tahu siapa lawan lo dan siapa rekan lo. Dan warna yang mencolok juga bantu hand signal lo lebih gampang dilihat dari jauh. Pasti kalian juga penasaran kan? Jadi gimana sih sebenarnya cara kerja sistem open outcry? Oke, jadi langkahnya kurang lebih kayak gini ya. Pertama, klien investor atau institusi kasih instruksi ke broker. Nah, order itu diterusin sama runner semacam kurir ke floor broker yang lagi berdiri di pit atau lingkaran tempat transaksi. Nah, di pit ini ada banyak trader tuh yang lagi jual beli produk yang sama. Misalnya pit khusus emas, oil, dan lainnya. Nah, broker yang bawa order tadi langsung teriakin instruksinya sambil teriak. Dia juga kasih hand signal tuh buat tunjukin. Mau beli? Berapa banyak? Di harga berapa? Nah, kalau ada trader lain yang pengen jual di harga itu, dia langsung teriak balik tuh dan kasih hand signal juga. Nah, kalau deal, transaksi dianggap sah. Lalu si broker nulis tuh ordernya di kertas kecil yang namanya trade ticket. Trade ticket ini isinya informasi siapa yang beli, siapa yang jual, jumlah, harga, dan waktu. Tiket ini nanti akan diserahkan ke bagian clearing house buat dicocokin. Nah, setelah cocok baru transaksi dianggap sah. Nah, dari situ baru ada laporan manual yang dikirim balik ke broker kantor
terus diterusin ke klien. Bisa lewat telepon atau laporan fisik yang diketik dan dikirim via kurir. Sistem ini tuh butuh kecepatan loh, ketelitian dan pengalaman. Karena lo bersaing sama ratusan orang yang juga ngincer orderan yang sama. Lo harus ngerti signal, nangkep suara, dan fokus. Salah tangkep bisa rugi gede. Lambat dikit, order lo yang diambil orang. Intinya, open outcry itu kayak lelang besar yang berlangsung real time tanpa bantuan teknologi digital. Seru, brutal, tapi efisien banget di masanya. Sekarang sih udah diganti sama sistem elektronik, tapi sistem ini tetap jadi bagian penting dari sejarah dunia trading. Disinilah banyak trader legendaris lahir. Contohnya seperti Richard Dennis dan dijuluki Prince of the Pit. Dia mulai trading di lantai bursa Chicago cuma dengan modal $1.600. Dan dalam waktu beberapa tahun dia berhasil menghasilkan kurang lebih $350 juta. Keren banget gak sih? By the way, signal tangan mereka itu beda-beda tiap bursa loh. Chicago bisa beda sama New York. Jadi kalau pindah bursa harus adaptasi lagi. Pasti dari kalian masih bertanya-tanya, gimana kalau tiketnya hilang? Atau salah tangkap hand signal? Kok bisa sih miliaran dolar dipertaruhkan di sistem yang serba manual gitu? Ternyata meski kelihatannya rawan kesalahan, sistem open outcry justru punya keunggulan yang unik. Karena semua transaksi dilakukan langsung, face to face. Artinya, para trader bisa baca ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan emosi lawan transaksinya sebelum ambil keputusan. Ini juga bikin proses jual beli jadi kayak sistem lelang terbuka. Semua orang bisa bersaing secara transparan. Dan ini yang bikin harga jadi lebih adil dan efisien. Gak heran kalau open outcry dianggap jadi fondasi penting buat proses price discovery di pasar modern. Jadi seiring berkembangnya teknologi, sistem open outcry mulai tergeser. Di tahun 1992, Chicago Mercantile Exchange atau CME meluncurkan sistem elektronik mereka yang bernama Globex. Sejak saat itu makin banyak transaksi pindah ke sistem digital. Cepat, efisien, dan bisa dilakukan dari mana aja. Perlahan satu persatu lantai bursa mulai sepi dan akhirnya ditutup. New York Stock Exchange mulai gabung ke sistem elektronik sekitar tahun 2006. Sementara pit terakhir di Chicago Mercantile Exchange resmi ditutup pada tahun 2015. Sejarah open outcry ngasih kita perspektif soal gimana pasar berkembang. Dari sistem manual ke digital, dari lantai bursa ke metaverse. Kalau lo pengen tahu lebih banyak cerita sejarah, fakta tersembunyi, dan sisi lain dunia trading, pantengin terus channel ini, like, komen, dan subscribe ya, biar nggak ketinggalan episode selanjutnya.